Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi sore ini kita berjumpa dalam kajian online bersama RSU PKU Muhammadiyah Kutawinangun. Dan sore ini kita akan membahas sebuah tema tentang zakat. Sudah hadir bersama kita beliau Ustadz Novan Rifki yang insya Allah nanti akan menyampaikan ilmunya kepada kita, dan insya Allah nanti akan kita sambung dengan tanya jawab seputar zakat, yaitu ada 8 golongan Ustadz ya yang berhak untuk mendapatkan zakat. Siapakah mereka? Mari kita dengarkan kajian dari Ustadz Novan. Ustadz Novan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustadz Novan, monggo nanti disampaikan dulu materinya, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mas Adi, kalau kita bicara zakat, kita ingin bahas yang global dulu. Yang pertama, bahwasanya zakat itu salah satu dari rukun, dari unsur bangunan Islam, di mana Rasulullah dalam hadisnya bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 unsur. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang pertama. Kemudian wa iqamis shalah, ya, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga wa itaiz zakah. Nah, ini yang sedang kita bahas Mas Adi. Zakat masuk yang ketiga. Kemudian haji, kemudian shaum Ramadan. Jadi kelima unsur ini dikenal di dalam fikih sebagai rukun Islam. Ya, sebagaimana sudah kita ketahui tentu bahwa yang namanya rukun itu hal yang bagaimana, wajib apa sunnah dilaksanakan Mas Adi? Wajib kan? Ya, wajib dia. Satu rukun saja tidak dilaksanakan, maka menjadi apa? Kalau sholat satu rukun ditinggalkan, bagaimana sholatnya? Kalau wudu satu rukun ditinggalkan, bagaimana status wudunya? Ya, dia bisa tidak sah atau batal. Ya. Nah, maka bagi seorang muslim, ya, itu kelima hal ini menjadi hal yang sangat pokok, ya, urgent untuk dilaksanakan. Nah, itu kecuali dalam hal tidak mampu, ya, seperti haji dan kemudian zakat. Ini dibatasi oleh orang-orang yang secara materi, ya, secara materi tidak mampu, itu hal lain. Nah, pada prinsipnya kelima hal ini sebagai seorang muslim harus kita usahakan untuk bisa terlaksana. Nah, kemudian kita masuk langsung kepada zakatnya sendiri. Zakat secara etimologis atau secara bahasa itu artinya suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Jadi Mas Adi, kalau kita bicara zakat, orang yang membayar zakat itu dia disucikan, ya, dari segala dosa-dosa oleh Allah. Kemudian dari aspek hartanya, ya, dia akan memberikan keberkahan. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat, seorang mukmin atau muslim mengeluarkan zakat, dia memang secara nominal berkurang, tapi zakat hartanya itu menjadi semakin berkah, semakin banyak kebaikan, gitu. Makanya zakat itu dikatakan sebagai tumbuh dan berkah. Kemudian terpuji di sini maksudnya Allah memuji orang-orang yang membayar zakat. Ini etimologis zakat. Kemudian terminologis atau arti istilah zakat itu apa? Zakat itu adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri. Jadi harta milik sendiri yang harus diperhatikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam.
Nah, kemudian kita masuk kepada perintah zakat. Jadi apa dasar hukum daripada zakat? Ya, saya ambil, ya kita ambil saja salah satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ini perintah bentuknya kan? Dirikan sholat, tunaikan zakat. Nah, menariknya nih Mas Adi, begitu banyak ayat di Al-Quran ya, yang memerintahkan kita untuk sholat, kemudian dilanjutkan untuk menunaikan zakat. Sholat dan zakat beriringan, berdampingan, disebutkan sholat dulu kemudian zakat dulu. Ini saya inventarisir tadi, perintah sholat yang diikuti dengan perintah zakat. Ya. Ini saya berhenti pada juz 21, belum selesai. Terkumpul di situ perintah sholat dilanjutkan dengan perintah zakat sebanyak 25 ayat. Ini kalau diteruskan mungkin akan lebih lagi, bisa 50-an ya, perintah sholat. Artinya begini Mas Adi, kita sebagai seorang mukmin ya, yang bersyahadat kemudian melaksanakan sholat, itu orang yang sholat diperintah untuk menunaikan zakat. Jadi sholat itu harus diiringi dengan zakat. Ini salah satu hal yang prinsip ya, hal yang prinsip Mas Adi. Ya nanti tergantung, apabila seorang tidak mampu ya tidak wajib zakat kan begitu. Ini secara prinsip Allah ingin bahwa kita umat Islam itu mampu bayar zakat. Nah, jadi menarik nanti kalau kita bicara tentang syarat-syarat wajib zakat. Jadi sebenarnya secara tersirat Allah itu pingin hamba-hambanya itu bisa bayar zakat semua, termasuk maksudnya bisa bayar zakat semua dalam artian zakat mal ya, yang mempunyai batasan tertentu. Kemudian, nah ini juga salah satu ayatnya, aspek sosial. Jadi zakat itu bukan hanya untuk diri sendiri, ya, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi di samping bernilai ibadah ritual yang berkaitan dengan Allah langsung vertikal, tapi juga bermanfaat secara sosial, horizontal. Wa fi amwalihim haqqul lisailin wal mahrum. Ya. Jadi di dalam harta mereka itu ada hak orang miskin yang meminta dan orang yang tidak meminta. Jadi di setiap harta yang kita miliki ini Mas Adi, ya, itu pada dasarnya ada hak orang lain. Siapa? Orang miskin. Ya. Jadi maka kita, bagi yang sudah memenuhi syarat wajib zakat, wajib dizakati. Yang tidak pun ada sunnah melalui infak atau sedekah. Kemudian macam-macam zakat ada dua. Yang pertama zakat fitri, kita tahu ini dilaksanakan di bulan Ramadan ya. Bentuknya makanan pokok. Ya. Kemudian kita masuk ke yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat mal di sini L-nya cuma satu Mas Adi. Jangan dua. Zakat mal nanti. Ya. Jadi zakatnya zakat mal, mal itu artinya harta. Jadi zakat mal itu adalah zakat atas harta yang dimiliki baik secara individu, perseorangan, maupun kelompok individu atau yang disebut dengan lembaga, dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Sekarang syarat wajib zakat. Nah, ada 3 syarat wajib zakat itu. Maksudnya zakat mal di sini Mas Adi ya. Islam, berakal, memiliki harta yang mencapai nisab. Itu syarat wajib zakat. Wajib dia kalau sudah seperti ini. Orang Islam tidak wajib. Selain Islam tidak wajib maksudnya. Kalau tidak berakal juga. Kalau belum sampai nisab tidak wajib zakat. Tapi disunahkan yang lain. Syarat kekayaan yang wajib dizakati apa saja? Nah ini perlu diperhatikan buat kita semua. Yang pertama adalah milik sendiri. Milik penuh 100% miliknya sendiri. Yang kedua, harta itu berkembang. Artinya dapat memberikan keuntungan. Yang ketiga cukup nisab. Yang keempat sisa hutang. Yang kelima
berlalu setahun atau haul ya, berlalu 1 tahun. Nah ini kalau haul ini berlaku untuk ternak, emas, perak, harta yang diperdagangkan. Selain itu tidak diperhitungkan haul, jadi tidak nunggu 1 tahun. Kalau hasil panen pertanian, buah-buahan, ya langsung hasil panennya kalau sudah masuk nisab langsung dizakati. Kemudian harta yang wajib dizakati, nah ini binatang ternak, kan bisa berkembang dia kan, berkembang biak. Harta perniagaan jelas menghasilkan keuntungan. Begitu juga pertanian, hasil tambang dan kekayaan laut. Yang keempat, yang kelima rikas, harta karun termasuk. Mas Adi kalau lagi gali-gali tanah dapat emas logam, emas batangan seberat 10 kg misalnya, nah itu wajib dizakati. Kalau harta karun kan ini syaratnya kalau memang tidak ada pemiliknya. Tapi kalau ada yang klaim itu miliknya, itu harus diselesaikan dulu. Kemudian yang keenam, emas dan perak. Ya, emas dan perak harus dizakati. Sekarang masuk kepada pembagian harta zakat. Ya, dasarnya surat At-Taubah ayat 50. Ya, inama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi siapa aja yang berhak menerima zakat, zakat itu harus disalurkan kepada 8 orang, 8 kelompok atau 8 asnaf. Yang pertama fakir, fuqara, orang fakir, kemudian miskin. Yang ketiga wal amilina biha, yang ngurusin zakat Mas Adi. Yang keempat mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima rikob, budak. Nah ini jadi bukan rikobnya, bukan zakatnya, bukan dikasih ke budaknya, bukan ke orangnya, tapi digunakan untuk membebaskan. Saya kira kalau budak sekarang udah nggak ada kali ya. Ya, nggak ada, konsep budak sudah dihapuskan dalam dunia internasional. Yang keenam gharim, ya, orang yang terjerat utang, rentenir dan sebagainya dan tidak bisa membayar. Yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Nah, sabilillah itu fisabilillah. Yang dimaksud dengan fisabilillah itu apa? Siapa? Sabilillah itu pengertiannya adalah jalannya Allah, kan sabilullah. Jalan Allah, maksudnya jalan yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Ya. Dengan mengamalkan segala hal yang diizinkan oleh Allah untuk memuliakan agamanya. Contohnya apa? Kegiatan dakwah sabilillah. Seperti kita ini sabilillah, dakwah Islam. Kegiatan dakwah dari mulai sarana dan prasarananya untuk kegiatan dakwah Islam. Mau mendirikan pusat dakwah Islam, Islamic Center, nah itu golongan sabilillah, bisa diambil dari zakat. Pesantren, sekolah Islam, atau dakwah Islam lewat internet, nah itu termasuk. Dan juga termasuk aktivis dakwahnya juga. Kemudian Ibnu Sabil siapa? Ibnu Sabil, Ibnu itu anak, Sabil itu jalanan. Jadi kalau terjemahkan apa adanya seperti itu. Nah, maksudnya adalah orang yang dalam perjalanan dia kehabisan bekal, Mas. Banyak ya saya kira musafir itu orang dalam perjalanan tiba-tiba barang atau uangnya hilang, kecurian atau apa, atau ada yang dirampok sehingga dia nggak bisa melanjutkan perjalanannya. Nah ini termasuk orang kalau kita datang, mereka datang kepada kita sisihkan, kita ambil dari zakat, mereka berhak menerimanya. Kemudian tunawisma itu apa? Orang yang nggak punya rumah ya, gelandangan kalau bahasa Indonesianya. Terus anak-anak buangan. Kalau di sini anak-anak pang itu, kalau mereka yang sudah tidak diurus sama orang tuanya, ternyata itu mereka berhak loh dapat dari zakat. Ibnu Sabil mereka itu. Jadi benar-benar Ibnu Sabil, anak jalanan, anak-anak pang yang itu. Jadi anak-anak buangan yang tidak dipedulikan oleh orang tua, udah nggak ada yang ngurus. Siapa lagi yang bertanggung jawab? Ya kita umat Islam secara kolektif melalui zakat. Kita bina mereka, ya kan, kita rumahkan, kita didik mereka agar mereka menjadi manusia yang bermanfaat, tidak menjadi sampah masyarakat. Saya kira itu saja singkat, ya, masih panjang sebetulnya kalau materi zakat ini sangat luar biasa. Kalau lewat dialog mungkin ada dialog-dialog yang kalau dijawab tidak bisa sempurna. Demikian Mas Adi,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Novan, tadi sudah diuraikan ringkas ya tentang zakat, bahwa tadi di akhir dibahas ada 8 asnaf Ustaz ya. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ada tadi salah satunya amil Ustaz ya. Wal amilina alaiha. Nah, ini pertanyaan saya begini Ustaz. Mengenai amil ini, apakah ada semacam ketentuan begitu? Dengan ibaratnya kan panitia, begitulah, panitia atau orang yang memfasilitasi agar kegiatan zakat ini bisa berjalan dengan baik, tersalurkan kepada orang-orang. Nah, itu apakah ada ketentuan, istilahnya berapa persentase yang diizinkan atau berapa yang berhak untuk diberikan kepada amil, itu ada batasannya enggak? Ya, jadi kalau amil zakat itu kan dalam tugasnya kan dari mulai mengumpulkan, itu kan mereka perlu operasional. Yeah. Terus mendata, mengelola sampai mentasarufkan, itu semuanya memerlukan dana operasional yang diambil dari zakat itu sendiri, Mas. Lah mengenai batasan, ya kalau dilihat dari 8 ini maka maksimal itu harus 1/8-nya. 1/8 berapa persen? 20% ya? 20%? Iya, pokoknya 1/8 lah. Itu maksimal 1/8, Pak. Tidak boleh lebih. Ya. Maksimalnya 1/8, ya, tidak boleh lebih. Ya. Itu ketentuan semacam itu, apakah memang dalam nas itu disebutkan atau ini hanya istilahnya pendapat atau ya apa ya, istilahnya ijtihad para ulama untuk menentukan? Ya, ini ijtihad ulama, pendapat. Jadi karena ada 8 bagian di sana, 8 golongan yang dapat, maka dari 1 itu logikanya mereka mendapat 1/8. Gitu. 1/8 itu maksimal, tidak boleh lebih dalam secara teori. Tapi dalam praktek ternyata pembagian ini pun nanti luas, Mas. Dilihat nanti kemaslahatan atau kebutuhan yang dibutuhkan di lapangan. Lah bisa saja di Kutinangun misalnya Rikop tidak ada, ya, atau Gorim tidak ada misalnya. Tapi langka kalau Gorim nggak ada ya. Tadi seperti Mas Adi bilang. Gorim banyak, Gorim banyak. Tinggal mu'alaf tidak ada, katakanlah di Kutinangun misalnya. Budak tidak ada, mu'alaf tidak ada. Nah ini bisa saja dana yang harusnya masuk sana dialihkan ke yang lain, atau bahkan juga bisa difokuskan ke beberapa golongan saja, misalnya hanya untuk fakir, miskin, mu'alaf dan gorim, fisabilillah dan musabil. Itu bisa saja, Mas. Artinya tidak harus ini saja, meskipun tidak disebutkan di Al-Quran itu ada 8 golongan, tetapi dalam prakteknya tidak harus semuanya itu ke sana, tidak ditasarufkan ya. Tidak. Jadi dilihat situasi mereka ini ada apa enggak? Di Kutinangun 8 asnaf ini ada apa tidak? Kalau ada, berikan sesuai kebutuhan mereka. Fakir miskin, pengurus zakat, mu'alaf saya kira ada ya. Rikop saya kira tidak ada di Kutinangun ini. Gorim tentu ada, fisabilillah ibnu sabil ada. Lah ini pembagiannya disesuaikan nanti sesuai kebutuhan, Mas. Jadi sesuai kebutuhan dan kemaslahatan yang ada. Jadi simple ya, tidak rigid harus sekian matematis, tidak. Saya kira itu. Ya baik Ustaz Novan, saya sebenarnya ingin memperdalam pertanyaan tadi tentang 8 asnaf itu, karena memang tema kita sore ini ingin memperdalam tentang itu ya. Jadi dari 8 asnaf tadi, salah satunya misalnya ghorim itu orang yang banyak hutang. Nah ini kalau kita lihat konteks sekarang kayaknya hampir semua orang pasti punya hutang, Ustaz. Ini bagaimana ini cara mengidentifikasi atau memilih orang-orang yang memang paling layak begitu untuk dia mendapatkan zakat ini? Ya sebetulnya kan zakat itu aslinya untuk fuqara wal masakin. Jadi esensinya itu, Mas. Kalau seorang gorim
ya sudah benar-benar nggak bisa bayar utang, mereka juga catatannya yang pertama hutangnya itu untuk kebutuhan mendesak atau primer, gitu. Jadi bukan dia berhutang karena pengen beli mobil misalnya. Iya. Jadi kebutuhannya harus ini, primer, bukan untuk senang-senang. mobil itu ya. Iya, bukan. Kalau itu bukan wilayah kita. Jadi orang gharib ini adalah orang-orang yang dia terpaksa berhutang karena untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendasar. Ataupun kalaupun tidak, seperti contoh untuk berobat misalnya, sakit, ya, kemudian dia nggak punya uang, ya, padahal dana yang dibutuhkan banyak, dia berhutang. Nah kemudian dia nggak bisa bayar hutang itu. Nah ini termasuk wilayah yang disebut sebagai gharib. Ya itu. Kemudian ini Ustaz, dari tadi 8 golongan asnaf itu, kalau di ayatnya kan memang urutannya wal fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Apakah memang prioritasnya semacam itu diurutkan atau tetap kita melihat situasi yang ada di lapangan begitu? Atau memang ya pokok ya harus fakir miskin, nanti di bawahnya menyesuaikan. Nah, sekarang misalnya sudah kita lihat lingkungannya sudah yang fakir miskin mungkin sudah tidak ada, tapi golongan yang lain malah ada. Itu bagaimana? Jadi sekali lagi kalau penerapan pentasarufan ini tidak rigid Mas Adi, jadi tergantung dilihat kebutuhan di lapangan, ya dilihat fakir miskinnya ada apa enggak. Jadi kalau bicara prioritas saya kira tidak Mas. Artinya begini, semuanya berhak ya. Tinggal dilihat nanti ada apa tidak di daerah kita ini 8 asnaf itu. Jadi tidak bukan merupakan prioritas saya kira. Gitu. Baik, kalau begini Ustaz ya, saya sekali lagi masih ingin memperdalam tentang ini. Kalau fakir, ada kan istilah fakir, ada istilah miskin. Tadi sepertinya belum dijelaskan lebih mendalam, itu bedanya apa? Fakir dan miskin itu bedanya seperti apa? Kalau fakir itu levelnya di bawah miskin. Jadi kalau fakir itu memang sudah nggak punya apa-apa, zero. Papa, zero fulus. Ya, jadi udah bisa jadi karena keterbatasan fisik ya, karena sudah tua dia, sementara anak-anaknya sudah tidak ada misalnya, keluarganya sangat sebatang kara, terus dia tidak bisa bekerja, tidak punya usaha dan tidak punya kekuatan untuk bekerja. Ini tergolong fakir, tidak punya apa-apa. Kalau miskin ini miskin itu orang yang bisa bekerja atau orang yang punya pekerjaan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Ini miskin. Jadi level fakir itu di bawahnya miskin, Mas. Nah ini. Ya baik. Jadi fakir dan miskin, fakir ini memang ranking pertama gitu ya istilahnya. Kemudian ini ada juga yang disebut mu'alaf, atau orang yang berpindah agama itu, muslim baru katakanlah bahasa ini. Nah itu sekarang kan banyak juga orang-orang yang disebut sebagai mu'alaf, tetapi dia sebenarnya sudah lama, jadi sudah lama menyandang sebagai muslim dan dia juga sudah mempelajari Islam sudah banyak. Apakah itu termasuk golongan orang-orang yang disebut mu'alaf yang berhak mendapatkan zakat? Jadi kalau mu'alaf di sini maksudnya tujuannya itu untuk melunakkan hati kan. Artinya begini, orang yang baru masuk Islam itu termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat, tujuannya agar dia itu semakin mantap dalam berislam. Kebanyakan kan orang mu'alaf itu mesti ditentang oleh keluarganya kan begitu. Sehingga bisa jadi ada dari mereka yang secara ekonomi terguncang karena itu ya, problem dengan keluarga ya, atau sampai terusir. Nah untuk melunakkan hati mereka agar tetap mantap di jalan Islam, nah itu kita santuni mereka dengan zakat itu. Nah itu. Berarti artinya istilah mu'alaf yang disematkan masyarakat kepada orang selama ini mungkin ada kesalahan paham saja. Kan karena ada orang yang memang sudah lama berislam, ini udah bahkan udah jadi dai tapi masih disebut sebagai mu'alaf itu. Kalau secara syar'i berarti mereka sebenarnya bukan lagi mu'alaf, sudah betul begitu saja. Baik, Ustaz Novan, kemudian mengenai
Zakat tadi, kalau lihat dari perintah zakat tadi disampaikan, khud min amwalihim sodakotan. Nah itu kan istilahnya sodakoh gitu loh. Nah itu bedanya apa kok tiba-tiba kenapa disebut menjadi zakat gitu? Ya, bedanya antara zakat dan sodakoh itu bagaimana? Ya kalau beda antara zakat dan sodako, kalau zakat itu jelas ya apa namanya untuk khusus ya. Kalau sodako lebih umum. Sodako itu kalau zakat tadi sudah kita kupas ya, artinya khusus ya untuk yang wajib, ada syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga seseorang itu masuk ke dalam wajib zakat. Kalau sodako siapapun itu ditekankan untuk bersodako. Nah apa sodako itu? Sodako itu sifatnya lebih luas lagi Mas Adi. Bahkan Nabi mengatakan kullu ma'rufin, kullu ma'rufin sodakoh. Jadi tidak terikat dengan harta itu kebaikan, semua kebaikan ya, baik yang sifatnya material maupun non materi bisa itu disebut sodakoh. Ya. Tetapi dalam istilah dalam ayat-ayat Al-Quran, zakat itu ya infak dan sodakoh. Ya, zakat itu maksud saya begini. Jadi ada ayat-ayat yang mengatakan sodakoh perintahnya, tapi ditafsirkan sebagai zakat ya. Begitu juga dengan sodakoh seperti huz min amwalihim sodakotan. Sodakotan di sana ditafsirkan sebagai zakat, gitu. Begitu juga dengan infak. Nah, ini banyak ayat-ayat yang tadi saya catat itu ya. Ada beberapa ayat wa anfiku di surat Ar-Ra'd ayat 22. Ya. Jadi perintahnya anfiku, berinfaklah. Tapi ditafsirkan anfiku di sana adalah az-zakah gitu. Berzakat. Nah, ini secara istilah secara bahasa dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, zakat itu disebut juga sebagai infak dan sedekah. Gitu, Pak. Tapi dalam terminologi yang disebut infak sedekah itu, nah sedekah itu sifatnya lebih luas lagi. Jadi tidak terikat dengan materi, tetapi juga termasuk yang non materi. Semua kebaikan, bahkan zikir kita itu sedekah, kata Nabi. Kullu tasbihatin sedekah, kan gitu. Kullu takbiratin sedekah. Semua tasbih kita, zikir kita, takbir kita itu bernilai sedekah, kata Nabi. Gitu. Senyum pun sedekah. Senyum pun tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Bahkan sampai membuang rintangan duri dari tengah jalan itu sedekah. Sampai dengan menahan diri kita dari berbuat penyimpangan itu juga sedekah juga. Jadi sedekah pengertiannya sangat luas. Gitu. Ya, artinya dia tidak ada batasan jenisnya, bisa bermacam-macam, bahkan termasuk aturan nisab kemudian haulnya itu tidak ada Ustaz ya. Tidak ada. Baik. Kemudian Ustaz Novan, ini masih terkait zakat, tadi disebutkan bahwa salah satu syarat zakat itu harta milik sendiri gitu ya. Pengertian milik sendiri itu seperti apa? Kemudian seperti ini saya pernah mendengar ini ada lelucon gitulah, gluean gitu ya Ustaz ya. Katanya Allah itu memberikan pahala kepada sebuah amal itu lipatnya 10 kali lipat, bahkan bisa lebih. Bahkan sedekah itu masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kautsali habbah gitu ya. Jadi seperti biji berkembang bisa sampai 700. Nah, sekarang ada orang punya harta, tetapi itu dia dapatkan dari misalnya markup atau korupsi, KKN dan lain sebagainya. Itu dia dapatkan dari situ. Artinya dia mendapatkan dosa gitu ya. Kasarnya kalau misalnya saya korupsi uang 1 juta, dosa saya 1 juta misalnya. Nah, kemudian saya pakai untuk sedekah. Katanya ini pahalanya berlipat, otomatis saya masih untung dong. Itu ada lelucon seperti itu. Bagaimana Ustaz penjelasannya? Ya, innallaha la yaqbalu
illa thayyiban. Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Itu enggak. Kalau bicara jadi tidak makbul. Tidak. Terus tadi apa milik penuh? Maksudnya milik penuh itu ya contohnya begini. Dalam kita punya sawah, tapi sawahnya bukan punya sendiri. Masih campur misalnya karena belum dibagi gitu kan. Masih campur dengan saudara, terus panen. Hasil panenannya udah sesuai nisab. Tapi kan kalau itu kan hak bersama. Kalau dipecah artinya itu tidak bisa dizakati, harus dipecah dulu. Maka hasilnya sebetulnya kan belum sampai nisab, ya kan? Karena dipecah-pecah. Gitu. Kalau sampai belum sampai nisab berarti dia tidak masuk zakat. Kecuali sawahnya itu milik sendiri, ya, hasilnya sampai ke nisab, nah itu wajib. Tapi kalau masih ada hak milik orang lain di sana, dihitung dulu. Setelah dibagi masih nisab enggak? Kalau enggak ya tidak wajib zakat. Jadi kita harus dipisah dari harta orang lain. Gitu. Nah ini contohnya itu, Mas Adi. Sebelum ditutup, barangkali ada kesimpulan yang perlu disampaikan, Ustaz Afwan. Ya, yang pertama kita nanti perlu muhasabah masing-masing. Apakah kita termasuk wajib zakat, apa bukan? Kalau wajib zakat, maka keluarkanlah zakat itu. Kalau tidak wajib zakat, maka kita laksanakan sunnahnya, yang sunnah, infak. Kita tetap berinfak dan bersedekah, kita sisihkan tetap. Apalagi di bulan Ramadan ini, Mas Adi, ya, semua kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, setelah kita menyisihkan itu, ya, zakat, katakanlah zakat, itu nanti dalam pentasarufan akan lebih baik kalau dititipkan kepada lembaga amil zakat, Mas Adi. Kalau di sini di Lazizmu lah. Karena apa? Nanti akan digabungkan dari semua muzaki, munfik juga, kemudian akan diratakan, gitu. Dibagikan, ditasarufkan secara merata kepada yang berhak. Jadi sangat lebih tertib. Kalau misalkan kita bagikan langsung, ya tentu nanti ada hal-hal yang terlalu sulit ya. Ya, maaf saya potong Ustaz. Itu untuk pentasarufan zakat tadi saya lupa menanyakan. Apakah harus kalau umumnya orang membayar zakat kan dia menunggu akhir Ramadan begitu Ustaz ya. Apa memang harus ada ketentuan semacam itu atau tidak? Kalau zakat mal kapanpun bisa, Mas. Kapanpun bisa ditasarufkan, kecuali zakat Ramadan kan. Zakat fitri, maksud zakat fitrah. Itu. Kalau di bulan Ramadan ini kita orang-orang banyak menunaikan zakatnya itu karena memang momennya sangat tepat, Mas Adi. Jadi mereka memilih di bulan Ramadan mengeluarkannya. Pentasarufan juga lembaga zakat banyak ya, terutama berbarengan dengan pentasarufan zakat fitrah, itu biasanya dibarengi dengan pentasarufan zakat mal ke-8 asnaf. Gitu. Kemudian apalagi ya? Ya saya kira cukup Mas Adi, mudah-mudahan yang sedikit ini nanti bisa setidaknya memberikan inspirasi lah untuk memperdalam dari kita masing-masing, Mas Adi, dari pemirsa yang menyimak ini nanti dipersilakan untuk mengeksplor lagi lebih jauh melalui sumber-sumber yang bisa dijangkau. Itu aja Mas Adi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, ulasan atau kajian bersama Ustadz Novan Rifki. Tadi sudah diulas panjang lebar mengenai zakat dan ada 8 golongan di dalamnya yang berhak mendapatkannya, dan tentu meskipun di Al-Quran disebutkan dengan urutan semacam itu, ada wal fuqara wal masakin dan sebagainya, tapi ternyata tidak harus demikian, tapi melihat kondisi atau situasi yang ada, prioritas atau yang paling membutuhkan, agar mereka-mereka lah yang nantinya mendapatkan prioritas untuk mendapatkan zakat. Baik, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan sebentar lagi sudah masuk waktu berbuka. Kita berdoa semoga puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kami ucapkan selamat berbuka puasa.
Mohon maaf seandainya tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Ustaz Novan terima kasih sudah berkenan hadir. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.